Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil jurnal yang kemarin Ibu Astika berikan. Yang pertama-tama akan mempresentasikan hasil jurnalnya, yaitu adalah saudari Alia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya untuk BL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Husnul Khotimah, NIM 19030024. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan UAS Risologi Informasi. Next. Isi laporan yaitu 1. Judul autor dan tahun publikasi, 2. Masalah, 3. Solusi, 4. Metodologi, 5. Hasil akhir, dan 6. Kesimpulan. Masuk ke yang pertama yaitu judul autor dan tahun publikasi. Judul yaitu VASP, an autocoder based approach for multivariate anomaly detection and robust time series prediction with application in motorsport, yaitu tentang pendekatan untuk mendeteksi anomali multivarian dan prediksi deret waktu dengan aplikasi di motorsport. Dengan autor dan tahun publikasi Julian Pong-Selinis, Wolfgang Tursing, Andreas Kolder pada tahun 2021. Next. Kemudian masuk ke masalah yaitu pendekatan berbasis autocoder untuk deteksi anomali multivarian dan prediksi deret waktu yang kuat dengan aplikasi di motorsport. Kerangka kerja yang dikembangkan berdasarkan kumpulan data dari motorsport tidak terbatas pada area spesifik ini, tetapi di motorsport menggunakan sensor selama balapan umumnya dibatasi. Next. Untuk solusi untuk prediksi deret waktu yang kuat dengan adanya anomali di motorsport menggunakan sensor selama balapan umumnya dibatasi. Memperkirakan output dari sensor yang hilang ini memberikan keuntungan dibandingkan kompetisi. Pendekatan pembelajaran mendalam seperti jaringan saraf memori jangka pendek LSTM telah terbukti berguna untuk tugas itu. Namun, akuransinya menurun secara signifikan jika anomali terjadi pada sinyal input. Untuk mengatasi masalah ini, kami mengusulkan kerangka kerja prediksi selektif berbasis autocoder atau VALI dan prediksi deret waktu. VASP terdiri dari variansi autocoder VIA, detektor anomali, dan prediktor LSTM. Bergantung pada detektor anomali, subset input dapat diganti oleh VIA memungkinkan prediksi yang lebih kuat. Next. Untuk metodologinya, pendekatan menggunakan VIA hanya untuk secara selektif mengganti data input anomali sebelum prediksi belum dipublikasi. Kontribusi kami adalah pedoman implementasi yang jelas dan perbandingan dengan metode berbasis VIA lainnya dan pendekatan LSTM sebagai dasar. Kami mensimulasikan anomali dengan 3 pendekatan dan menunjukkan bahwa VASP mengungguli metode lain dengan tidak memiliki trade-off antara akuransi dan ketahanan. VASP seakurat baseline untuk data biasa, tetapi untuk input anomali kesalahannya berkurang rata-rata 13% hingga 33% dan hingga 70% dalam kasus khusus.
Next. Untuk hasil akhirnya, diskusi untuk feel long dan asleep, PASP secara keseluruhan adalah metode terbaik. Keuntungannya lebih besar untuk sleep daripada untuk long, terutama dalam kasus beberapa anomali, kinerjanya jelas lebih baik daripada model lainnya. Perhatikan bahwa ini juga merupakan kasus yang paling penting untuk aplikasi yang dijelaskan dalam makalah ini karena beberapa kegagalan sensor jarang terjadi. Belum lagi fakta bahwa dalam kasus ini data mungkin dikeluarkan untuk analisis lebih lanjut. Secara keseluruhan, metode berbasis PII lebih kuat daripada baseline. Namun, baseline lebih akurat untuk anomali yang tidak ada atau tidak penting. Untuk kedua sinyal yang diselidiki dan ketiga pendekatan simulasi anomali, prosedur selektif sederhana VASP mampu menggabung keseluruhan yang superior. Next. Untuk yang terakhir, yaitu kesimpulan, kerangka VSP yang kami usulkan untuk prediksi deret waktu yang kuat mengungguli pendekatan yang diselidiki lainnya pada kumpulan data kami, strategi prediksi selektif bekerja dengan baik jika ada anomali dan hampir tidak ada kerugian. Terlebih lagi, kerangka VASP dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam model yang ada. Diberikan model prediksi, dapat ditingkatkan kerangka VASP dengan menambah VII dan detektor anomali. Model prediksi tidak perlu dilatih ulang dan tidak perlu diberi label anomali. Itulah keunggulan utamanya. Next. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lia atas presentasinya. Selanjutnya akan untuk menyelesaikan hasil jurnalnya itu dari Mas Dimas. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih untuk waktunya. Apakah layar sudah muncul? Sudah, Mas. Oke. Pertama, perkenalkan nama saya Agustinus Masriandi dengan NIM 18030004. Sini saya akan review jurnal UAS Riset Teknologi Informasi. Untuk judulnya yaitu Arima NR Best Prediction Model for Time Series Analysis of COVID-19 Case in India. Untuk autornya yaitu Farhan Muhammad Khana dan Rajiv Gupta pada tahun 2020. Untuk latar belakang masalah, wabah pneumonia orang ke orang yang menular menyebabkan oleh sindrom coronavirus 2 pernafasan akut yang ekstrim yaitu SARS-CoV-2 juga dikenal sebagai COVID-19. Telah memicu peringatan global. Virus COVID-19 menyebar terutama melalui tetesan air liur atau cairan hidung saat orang yang terinfeksi batuk atau bersin. Prediksi jumlah kasus dan waktu puncak epidemi virus corona di China, Korea Selatan, dan negara lainnya di dunia yang memberikan deskripsi yang masuk akal tentang epidemi di negara-negara itu tempat ini. Dalam makalah ini membahas dan menerapkan waktu univarian model seri untuk memprediksi jumlah kasus terinfeksi COVID-19 yang dapat diharapkan dalam beberapa hari mendatang di India. Oke. Selanjutnya, untuk metodologi, di sini ada dua. Yang pertama ARIMA, yang pertama identifikasi model. Ini termasuk mengidentifikasi leg yang paling cocok untuk komponen AR dan MA dan memutuskan apakah variabel membentukkan diferensiasi pertama untuk menginduksi stasioner
fungsi autocorrelation atau ACF dan fungsi path autocorrelation atau PACF digunakan untuk menentukan model terbaik. Selanjutnya, tes diagnostik. Ini biasanya tes untuk autokorelasi. Jika ini bagian gagal, maka proses kembali ke bagian identifikasi dan dimulai lagi. Biasanya dengan penambahan variabel tambahan. Tiga, estimasi. Ini biasanya melibatkan penggunaan proses estimasi kuadrat terkecil. Untuk selanjutnya, metodologi NAR. Data yang berisi kasus terkonfirmasi COVID-19 digunakan untuk saat ini analisis seri. Perhitungan statistik untuk data mentah termasuk data hitung rata-rata simpangan baku nilai maksimum dan minimum dan mode. Dataset dibagi menjadi pelatihan 70%, pengujian 15%, dan validasi 15%. Selanjutnya, optimalisasi model NAR dilakukan dengan menggunakan 3 fungsi pelatihan, yaitu train BR, train LM, dan train SCG. Kinerja model diukur dengan menggunakan nilai determinasi koefisien R2, itu mencerminkan proporsi varian dalam dependen parameter yang dijelaskan oleh parameter independen. Untuk hasil penyelesaiannya, untuk ARIMA model, hasil menunjukkan bahwa ramalan untuk MMSI dan rata-rata untuk simulasi praktis tidak bisa dibedakan. Perbedaan terjadi antara interval perkiraan 95% teoritis dan interval perkiraan 95% berbasis simulasi. Selanjutnya, program kesalahan menunjukkan bahwa korelasi maksimum pada zero lag respon deret waktu dari model NAR. Untuk kesimpulannya, studi ini mempertimbangkan data yang terkait dengan kasus terkonfirmasi harian COVID-19 di India berdasarkan data yang tersedia pada tanggal 4 April 2020. Model dan jaringan saraf NAR adalah sekitar 500 kasus per hari untuk 50 hari ke depan. Prediksi ini dibuat dengan kondisi yang ada. Namun itu dapat ditingkatkan dengan mengambil beberapa langkah pencegahan. Kami bermaksud untuk lebih meningkat model dengan mengumpulkan lebih banyak data dari yang akan datang lagi pada harinya. Untuk modifikasi di masa mendatang, metodologi baru akan digunakan untuk meramalkan skenario kasus yang dikonfirmasi meninggal dan pulih dari COVID-19. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas waktunya Mas Dimas. Untuk selanjutnya dari Mas Agus. Mas Agus, waktu dan tempat saya persilahkan Mas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Tiawan, NIM 1903. Saya akan mempresentasikan tentang correlational graph attention based long short term memory network from multi-frame time series prediction. Gus, kamu ada share screen, Gus? Kenapa? Share screen. Share screen. Oh, bentar Bel. Pindah di laptop Bel. Iya, tak tolong sama Wawan coba. Suruh itu lihat tapi dengan PPT. Kita bikin film ya tapi Bentar aku minta tolong sama Wawan. Iya. Ya. PPT nggak bikin sama doang. Sudah. Nah, suruh dong tapi bilang jangan cerita di depan belum ada. Foto saya coba.
Ulun. Tadi saya ini tuh orang mau. Yuk Gus, lanjut Gus. Gus. Bagus. Gus. Oke. Udah Gus itu Gus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustiawan NIM 1903-004 akan mempresentasikan tentang korelasional graph, attention based long short, team memory, network for multi-phase team series prediction. Next. Bagian 1 adalah nama autor, cara penyelesaian metodologinya, masalah yang diangkat pada artikel, hasil penyelesaian, solusi yang ditawarkan, kesimpulan. Next. Nama autor Hadong. Next. Next. Gus itu jauh nggak kelihatan Gus? Apa video, Bel? Itu sekarang udah sampai solusi yang ditawarkan. Oh. Ya, Bel, ya, Bel. Solusi yang ditawarkan menggunakan plot kontak untuk secara intuitif menunjukkan dispersi nilai RMCE pada setiap dataset. Next.
Cara penyelesaian metodologinya, kami melakukan 20 percobaan berulang pada setiap kumpulan data dan pengambil rata-rata dari 20 hasil percobaan. Ini sebagai hasil percobaan akhir. Hasil penyelesaian Bentar guys, jaringan guys. Udah guys, sok lanjut guys. cara penyelesaian metodologinya, kami melakukan 20 percobaan berulang pada setiap kumpulan data dan pengambilan rata-rata dari 20 hasil. Percobaan ini sebagai hasil percobaan akhir. Kemudian kita bisa mendapatkan nilai RMSE rata-rata dan nilai MAI rata-rata dari 20 eksperimen berulang pada setiap kumpulan data. Benchmark yang diperoleh dengan algoritma yang sesuai. Pada karya ini, kami menggunakan plot kontak untuk secara intuitif menunjukkan diferensi nilai MSE pada setiap dataset. Ditunjukkan sebagai data gambar 3. Dapat diamati dengan jelas dari plot kontak ini. Berdasarkan 20 hasil eksperimen, ulasan algoritma hanya menghasilkan outlier RAMSE pada data set PM2.5 dan tidak ada outlier RMC pada dataset lain, menunjukkan stabilitas kinerja. Next. Lanjut di hasil penyelesaian. Hasil prediksi dan kesalahan prediksi absolut yang diperoleh algoritma yang sesuai pada 8 set data deret waktu. Benchmark diilustrasikan pada gambar 29. Masing-masing perlu dicatat bahwa jika hasil eksperimen yang diperoleh dari semua algoritma ditampilkan, hasil prediksi dan kesalahan yang ditunjukkan pada gambar akan sulit untuk diamati dengan jelas. Oke, next. Kesimpulannya yaitu model prediksi deret waktu multivariate menggunakan informasi historis dari beberapa deret eksogen untuk memprediksi nilai deret target di masa mendatang. Saat ini, jaringan dalam berbasis perhatian dapat memperoleh kolerasi spasial antara seri target dan beberapa seri eksogen, tetapi sulit untuk menangkap kolerasi temporal di beberapa langkah waktu yang berperan dalam meningkatkan akurasi prediksi. Untuk itu, kami mengusulkan jaringan memori jangka pendek berbasis grafik korelasional. Jaringan bersarang yang menyarankan mekanisme perhatian korelasional dalam mekanisme perhatian grafik untuk memperkuat kolerasi spatio-temporal. Oke, next. Kekurangannya yaitu membutuhkan modal prediksi dan deteksi untuk diperbarui secara bertahap. 2. Memperlakukan banyak pelatihan. 3. Mencari SDM yang mumpuni. Next.
Next. Next. Ya, itulah presentasi dari saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada BL. Terima kasih Mas Askus atas prestasinya. Yang selanjutnya kan prestasi tentang jurnalnya adalah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Piran Fardi Pratama, NIM 19030027. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal dari Ziqiang Li dan Gohei Tanaka, yang dimana judul jurnalnya sudah saya translasikan ke dalam bahasa Indonesia, yang berjudul Jaringan Keadaan Gema Multi Reservoir dengan pengambilan sampel ulang urutan untuk prediksi deret waktu non linear. Di sini garis besar topik yang akan dibahas, yang pertama adalah pengenalan masalah, kedua metodologi penelitian, tiga salah, yang empat ada hasil penyelesaian, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pengenalan masalah. Di jurnal ini peneliti mencari skema urutan resampling dalam model komputasi reservoir untuk prediksi deret waktu non linearnya, di mana skema ini dapat memperkaya fitur yang digunakan untuk melatih bagian pembelajaran batch dan agar menghasilkan kinerja prediksi yang lebih baik. Solusi masalah yang ditawarkan dari jurnal ini adalah dengan menggunakan pendekatan modular untuk membangun model ISN multi reservoir dengan merakit modul encoding dan decoding. Modul pengkodeannya terdiri dari unit resampling, unit reservoir bijaksana, dan unit koleksi, serta untuk mengekstraksi berbagai fitur dari urutannya. Yang ketiga, selanjutnya adalah metodologinya. Di jurnal ini metodologinya menggunakan 3 model, yaitu ISN multi reservoir baru, deep ISN dengan every layer sequence resampling atau deep ISN ISR, yang selanjutnya adalah deep ISN dengan last layer sequence resampling atau deep ISN LSR, dan yang terakhir adalah group ISN dengan input layer sequence resampling atau group ISN ISR. Ketiga model ini memberikan demonstrasi urutan resampling pada model ISN multi reservoir-nya. Nah, ini adalah contoh dari deep ISN ISR-nya. Dan ini adalah deep ISN LSR-nya. Dan ini sendiri untuk deep ISN ISR. Nah, di sini penyelesaiannya yaitu ISN ISR-nya yang tadi, yang gambar ketiga tadi mengungguli semua model kompetitif lainnya, yang dimana ISN ISR ini lebih unggul dari ISN LSR dan ISN ESR juga. Selanjutnya di ISN ISR ini menghasilkan kinerja terbaik nomor 2 pada tugas AP, dan di ISN LSR memperoleh kinerja terbaik ketiga pada tugas PPT SD. Jadi yang pertama itu adalah ISN ISR, lalu ISN ESR, dan yang terakhir adalah ISN LSR pada tugas PPT SD. Dan untuk di tugas DMTMA, ISN ISR dan ISN LSR masing-masing mencapai NRM SE terkecil dan terkecil 2 dan antara semua model yang diuji. Pada tugas MGS 17 modif ISN di mana W plus L mencapai kinerja yang terbaik. Pada tugas NARMA NARM 30 grup ISN menghasilkan NRMSE terkecil. Dari kesimpulan dari metodologi tersebut adalah perbandingan antara model yang diusulkan dan model ISN
multi reservoir lainnya menunjukkan bahwa pengambilan sampel ulang urutan adalah strategi yang efektif tidak hanya untuk mengekstraksi beragam fitur dari rangkaian waktu input, tetapi juga untuk meningkatkan kinerja prediksi. Grup ISN-ISR telah diusulkan sebagai ekstraktor fitur temporal awal yang diatur di depan jaringan staf konvolusional untuk menghasilkan waktu berbagai fitur multiskala pada tugas klasifikasi deret waktu. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya yang akan mempresentasikan hasil jurnalnya adalah Mas Wawan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oh ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Arif Setiawan, NIM 190300030. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dalam jurnal yang kemarin saya pilih sebenarnya berbahasa Inggris karena saya tidak bisa bahasa Inggris, makanya sudah saya translate. Maka berjudul prediksi jangka panjang deret waktu menggunakan peta kognitif fuzi oleh Guoliang Fang, Liong Yang, Jianhua Yang, Wei Lu. Materi presentasi, masalah apa yang diangkat pada artikel, solusi yang ditawarkan, metodologi, penyelesaian, kesimpulan, dan referensi. Masalah apa yang diangkat pada artikel? Gagal dalam mengatasi masalah prediksi keadaan yang tidak pasti di mana data historis tidak tepat atau ambigu. Solusi yang ditawarkan. FCM adalah sigraf berbobot dengan loop umpan balik yang menggambarkan karakteristik sistem fisik sehubungan dengan not dan tepi. Warping waktu dinamis DTW sangat efektif untuk ukuran kesamaan deret waktu dan sangat berguna untuk waktu panjang yang tidak sinkron dan tidak sama deret. Yang diperkenalkan untuk pembandingan dua deret waktu dalam penelitian ini. Kami menguraikan model peramalan jangka panjang berdasarkan FCM. Pada awalnya deret waktu dibagi menjadi satu set segmen yang tidak tumpang tindih dalam urutan kronologis. Kemudian Fuji E-Mens yang dimodifikasi berdasarkan DTW diadopsi untuk mengubah segmen-segmen ini menjadi deret waktu Fuji. Selanjutnya model prediksi jangka panjang dengan FCM dibangun dari deret waktu Fuji. Akhirnya model FCM yang dipelajari dengan baik digunakan untuk menghasilkan keluaran prediksi dan kemudian dilakukan defusifikasi dan menghitung nilai keluaran yang diperkirakan. Metodologi. Segmentasi deret waktu adalah syarat dari algoritma yang diusulkan untuk proses tindak lanjut. Deret waktu dapat dipresentasikan sebagai urutan segmen individual dengan sifat karakteristiknya sendiri sebagai strategi segmentasi deret waktu. Representasi linear Bienchesmin PLR yang ditemukan lebih mudah daripada referensi kuadrat atau preferensi tingkat tinggi lainnya adalah salah satu yang paling sering digunakan di bidang preferensi deret waktu. Dengan pendekatan ini, deret waktu numerik dibagi menjadi segmen berurutan yang tidak tumpang tindih dengan panjang yang berbeda. Metodologi segmentasi berbasis PLR mencakup 3 kategori, reading window, top down, dan algoritma bottom up.
Dalam melihat ini, strategi bottom up diadopsi untuk segmentasi tim series yang diberikan. Segmentasi ini menetapkan panjang segmen yang berbeda sesuai dengan tren dan distribusi data yang berubah. Penyelesaian kinerja metode yang diusulkan dievaluasi terhadap metodologi yang paling populer dan terkini untuk peramalan deret waktu. Metode yang diusulkan AR, MA, ARIMA, NARNet, dan LSTM. Kesimpulan, studi ini telah mengusulkan metode baru peramalan jangka panjang deret waktu berdasarkan FCM. Metode ini mempertimbangkan untuk mewakili deret waktu dalam presentif tingkat tinggi. Selanjutnya, FCM dan Scouting Puji digunakan untuk membangun model peramalan berdasarkan segmen yang berurutan. Dalam hal ini, keluaran peramalan model juga dihasilkan dalam bentuk segmen waktu, yaitu prediksi jangka panjang. Serangkaian eksperimen komparatif sepenuhnya mendukung kemampuan tinggi metode yang diusulkan untuk peramalan deret waktu jangka panjang. Selain itu, eksperimen mengungkapkan bahwa akurasi prediksi model perkiraan menurun seiring dengan perpanjangan cakrawala prediksi, meskipun tidak monoton. Hasil ini menyiratkan bahwa model mampu menangkap aturan atau perubahan utama dan tren tim series. Jadi model yang diusulkan dapat mengimbangi penurunan akurasi prediksi dalam waktu jangka panjang. Selanjutnya referensi dari jurnalnya yang diambil seperti ini. Nah, kurang lebih presentasi dari saya seperti itu. Banyak kurang dan salah, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Mas Wawan atas presentasinya. Terima kasih untuk teman-teman juga yang sudah presentasi. Cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Dan terima kasih Bu Astika karena telah mengajar kami selama 1 semester ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.